Orang sering melihat hasil tapi jarang melihat proses. Orang menghitung untung tapi lupa memahami nilai. Banyak yang bilang berdagang itu sederhana, beli murah, jual mahal. Tapi kalau memang sederhana itu, kenapa tidak semua orang bisa bertahan? Saya pernah merasa bisa, pernah melangkah terlalu cepat, dan dari situlah saya belajar bisnis bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang pasar, tapi tentang ilmu dan kepercayaan. Ini bukan hanya cerita tentang usaha, ini cerita nilai yang diwariskan. Orang mengira berdagang itu sederhana. Ada barang, ada pembeli, ada untung, ada rugi. Tapi bagi saya perjalanan perdagangan tidak pernah sederhana itu. Perjalanan saya dimulai dari jauh, sebelum saya benar-benar mengerti arti bisnis. Dimulai dari seorang petani garam di tahun 1960-an. Itu kakek saya yang bernama Abah Husin. Beliau bukan orang yang berpendidikan tinggi. Beliau tidak belajar, tidak mengerti manajemen di bangku kuliah. Tapi beliau punya sesuatu yang tidak semua orang memiliki. Prinsip hidup yang kuat, ketekunan, dan pemahaman tentang kehidupan manusia. Setiap hari beliau berdiri di bawah terik matahari, mengolah tambak garam dengan tangannya sendiri. Pagi memanen, siang mengeringkan, sore menyiapkan untuk dijual ke pasar. Hidupnya sederhana, tapi cara berpikirnya jauh ke depan. Saya tumbuh kecil dan besar bersama beliau. Sejak kecil saya selalu ikut kemanapun beliau pergi, termasuk saat berdagang. Saya ikut ke pasar, saya ikut bertemu pembeli, ikut menyaksikan bagaimana beliau menjaga hubungan dengan orang-orang. Tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah memaksa harga, tapi orang-orang tetap kembali membeli darinya. Waktu kecil saya belum paham kenapa. Saya pikir mungkin karena kualitas garamnya yang bagus. Tapi ternyata bukan hanya itu. Beliau membangun kepercayaan. Beliau selalu menepati janji. Jika hari ini berkata ngirim, maka pasti dikirim. Jika beliau berkata kualitasnya baik, maka memang baik. Dan jika ada kesalahan, beliau tidak pernah lari. Beliau bertanggung jawab. Itu yang membuat orang percaya. Ketika saya mulai dewasa, saya merasa sudah cukup belajar. Saya merasa sudah tahu cara berdagang. Saya mulai berpikir lebih besar. Saya ingin memperluas pasar, menambah jaringan, masuk ke persaingan yang lebih luas. Dalam pikiran saya waktu itu sederhana. Semakin banyak pasar, semakin banyak keuntungan. Saya mulai bergerak sendiri, menambah pasar, pembeli baru, masuk ke kompetisi. Saya percaya diri, saya merasa mampu. Tapi disitulah saya mulai sadar. Saya kurang ilmu, tidak semua keputusan saya tepat. Tidak semua ekspansi membawa hasil. Ada pasar yang saya tambah, malah tidak stabil. Ada langkah yang terlalu cepat. Ada keputusan yang kurang perhitungan. Saya mulai merasakan bahwa kerja keras saja tidak cukup. Saya kembali kepada kakek saya. Dengan rendah hati saya bertanya, apa sebenarnya rahasia sukses berdagang? Beliau menjawab dengan pelan tapi dalam. Jangan cari pasar, cari relasi.
Kalau cuma dagang, kamu bisa digantikan. Tapi kalau kamu punya relasi, kamu punya kepercayaan. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya luas. Saya mulai memahami bahwa perdagangan bukan hanya transaksi. Perdagangan adalah hubungan jangka panjang. Kalau kita hanya menjual barang, orang lain bisa menjual barang yang sama. Tapi hubungan tidak bisa digantikan begitu saja. Saya juga pernah berpikir bahwa berdagang itu tentang untung dan rugi. Tapi kemudian saya merenung, kalau perdagangan hanya soal untung dan rugi, kenapa kita tidak memilih untung saja? Jawabannya adalah ilmu. Tanpa ilmu, kita hanya bekerja. Dengan ilmu, kita bisa memilih langkah. Fokus bekerja bisa membuat kita untung hari ini, tapi bisa juga membuat kita rugi besok. Tanpa perhitungan, tanpa analisa, tanpa manajemen, kita hanya mengandalkan tenaga dan harapan. Kakek saya mengajarkan bahwa manajemen keuangan itu bukan sekedar menghitung uang masuk dan keluar, tapi membaca momen, bekerja semampunya, tidak serakah, dan peka terhadap kesempatan yang tepat. Beliau sering mengatakan bahwa kesempatan itu tidak selalu terlihat jelas. Orang yang tidak peka akan melewatkannya, tapi orang yang punya ilmu akan mengenalinya. Dulu kakek saya bisa berkembang karena beliau berani mengambil langkah saat orang lain ragu. Ketika belum banyak pesaing, beliau sudah masuk lebih dulu. Ketika orang lain takut resiko, beliau sudah menghitungkan peluangnya. Itu bukan sekedar keberanian, itu keberanian yang didukung pengalaman dan pemahaman. Sekarang banyak orang berkata kompetisi terlalu banyak pemain, terlalu banyak resiko. Tapi menurut saya itu tergantung cara pikir. Bagi yang kurang ilmu, kompetisi terlihat menakutkan. Tapi bagi yang memahami peluang, semakin ramai pasar, semakin banyak celah. Contoh sederhana, ketika semua mengikuti tren A karena terlihat menguntungkan, maka tidak ada yang melihat tren B yang sebenarnya kosong. Itulah peluang. Disitulah peluang tersembunyi. Tapi untuk melihatnya dibutuhkan ketenangan dan analisa. Saya belajar dari kesalahan saya sendiri. Pernah merasa bisa, pernah terlalu percaya diri, pernah salah langkah. Tapi disitulah saya sadar bahwa belajar tidak boleh berhenti. Keuntungan yang konsisten bukan datang dari keberuntungan, tapi dari proses belajar yang terus-menerus. Karena itulah saya percaya bahwa warisan terbesar bukan hanya usaha yang berjalan, tapi ilmu yang ditanamkan. Saya ingin generasi setelah saya memiliki bekal yang lebih kuat. Tidak hanya belajar dari pengalaman, tapi juga dari pendidikan, dari manajemen modern, dari pemahaman yang lebih luas. Saya tidak ingin anak saya mengulang kesalahan yang sama karena kurang ilmu seperti yang pernah saya alami. Bagi saya, usaha bisa berkembang atau tidak itu bagian dari proses. Tapi nilai tidak boleh hilang, kejujuran harus tetap dijaga, kepercayaan harus tetap dirawat, relasi harus tetap dihormati. Karena pada akhirnya, bisnis bukan hanya soal siapa yang paling cepat berkembang, tapi siapa yang paling konsisten menjaga kepercayaan. Kalau hanya berdagang, kita bisa digantikan.
Tapi kalau kita membangun relasi dan menjaga kepercayaan, kita akan selalu dibutuhkan. Dari situlah pelajaran terbesar dari kakek saya, Abah Husin, yang saya pegang sampai saat ini. Ilmu, kepercayaan, konsisten, bukan sekedar untung dan rugi, tapi keuntungan yang dijaga dengan nilai. Saya Abdul Wahid, generasi kedua Udi Tanglok Makmur, orang tua dari Nurlaili Abdullah. Apa yang saya jalankan hari ini adalah amanah dari masa lalu dan tanggung jawab untuk masa depan.